janganlah hendaknya seorang kamu, sebagian kamu membicarakan yang lain. Kok di majelis-majelis banyak. Nah, kini di Pulau Jawa sedang ramai masalah Habib dan Sayyid. Tuh berjawe-jawe di YouTube, habis ko Habib Fulan, di Sayyid Fulan. Itu zuriat Nabi itu. Di saat mereka membantah-bantah terlihat aibnya. Apa aibnya? Emosional. Terlihat yang kedua, hijab nasab. Orang tuh kadang-kadang jo nasab ko yang terhijab. Apa arti nasab? Suku suci zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar kemungkinan Syekh Ibrahim Mufti zuriatnya, cuma kita nggak tahu, ya. Dan besar kemungkinan dulu orang-orang Arab, orang-orang Gujarat sampai ke negari Taram. Seorang tua Taram itu wajahnya wajah-wajah Arab, Pak. Cuma kinilah sampai jadi Arab maklum. Serius. Kita jalan-jalan, celik-celik anak-anak, masih ada wajah-wajah Arabiknya. Cuma basuhnya basuh orang Taram, tidak basuh orang Arab. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Nah, ko ilmu hakikat tuh. Ilmu hakikat. Setiap kali membicarakan orang lain, aib orang lain, apa yang terjadi? Seseorang itu sedang memakan bangkai. Kalau ada di antara kita dikasyafkan oleh Allah, dibuka mata batinnya oleh Allah, akan menyaksikan kalau ada seseorang membicarakan aib saudaranya sesama muslim, orang itu sedang menikmati bangkai. Apa beda daging biasa dengan bangkai? Daging biasa disembelih dengan nama Allah, kalau bangkai tidak. Satu kali baginda Rasulullah SAW jalan di padang pasir, lalu ada tumpukan bangkai sudah sekian hari. Apa kata beliau? Tuh perhatikan, itulah bangkai, itulah dunia. Kenapa orang suka mencari kesalahan orang lain? Karena sedang menutupi kesalahan dirinya. Kenapa orang suka membicarakan orang lain? Karena takut dibicarakan dirinya. Karena masih riya level 2. Apa riya level 2? Takut dipakecen orang. Padahal ciri-ciri pecinta Allah, la yakhafuna laumata la'im. Pencinta Allah, wali-wali Allah tidaklah goyang, tidaklah takut dengan cacian orang yang mencaci, dengan gunjingan orang yang menggunjing, dengan prasangka orang yang berburuk sangka. Mereka tidak takut. Tidak ada rasa takut orang. Sebab kalbunya hanya bertahta nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tapi sayangnya banyak juga yang menanggapinya tidak baik. Apakah ada keturunan Rasulullah atau sering kita sebut dengan zuriat? Zuriat berarti yang ditinggalkan atau yang menjadi keturunannya Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita meneliti banyak hadis-hadis Nabi, ternyata dalam hadis Imam Abu Nuaim dengan kualitas yang hasan, Nabi memberikan garansi. Hadis ini didhaifkan oleh orang yang tidak mencintai zuriat Nabi atau tidak mempercayai zuriat Nabi, dia akan berusaha mendhaifkan hadis ini. Padahal hadis ini kualitasnya minimal, hasan li ghairihi. Hasan karena ada yang menguatkannya. Bahkan bagi sebagian masyayikh kita dianggap sahih li ghairihi. Apa itu? Nabi SAW bersabda, kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab, semua keturunan akan terputus sejarahnya, akan terputus keterangannya, akan terputus keberlanjutannya, kecuali nasabi, nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan eksplisit dari Nabi. Lalu bagaimana dengan hadis yang lebih sahih? Ternyata dalam satu khutbah yang panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan satu kalam setelah beliau bertahmid, memuji Allah SWT, lalu mengatakan, inni tarikun fikum saqalain. Aku tinggalkan untuk kamu dua saqalain. Dua saqal. Apa arti saqal? Beban yang berat.
wasiat yang berat. Apa itu? Wasiat menjaga kehormatan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun Nabi kemudian menyebutnya tsaqalain karena ilmu ini ada pada dua hal. Kitab Allah. Jadi beliau mengatakan awwaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Fadailus Sahabah, hadis nomor 2408. Apa kata Rasulullah SAW? Fihil huda wan nur. Yang pertama adalah kitabullah. Di dalamnya ada hidayah dan ada cahaya. Fakhuzu bi kitabillah wastamsiku bihi. Maka pegang eratlah, ambillah kitabullah dan jangan lepaskan. Wastamsiku bihi. Fahassa ala kitabillah wa raghaba fihi. Summa qala. Setelah Nabi kemudian menguatkan motivasi perintah kepada para sahabat agar berpegang kepada kitabullah, lalu beliau mengatakan, wa ahlu baiti. Yang kedua yang berat itu adalah ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengulang 3 kali, uzakirukumullah fi ahli baiti. Diulang kalimat ini 3 kali. Aku ingatkan kalian terhadap mengenai pentingnya menjaga kehormatan ahlu baitku. Lalu beberapa sahabat bertanya di pertengahan hadisnya, alaysa nisa'uhu min ahli baiti? Bukankah pasangan Nabi, istri Nabi adalah ahlu bait? Nabi mengatakan iya, tapi ahlu bait dalam kalimat hadis tadi itu khusus orang-orang yang diharamkan atau terlarang kita bersedekah kepada mereka. Hum alu Ali, mereka adalah keluarga keturunan Ali. Alu Uqail, alu Ja'far, alu Abbas. Jadi 3-4 dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.